Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini tanggal berapa ya? 21 Februari, hari Jumat ya saudaraku. Tepatnya pukul 9:37 saudaraku. Mari kita belajar menyembah Yeshua HaMashiach. Sekali lagi saya katakan bahwa nama yang benar adalah Yeshua HaMashiach. Dan waktunya sudah habis. Mari kita belajar untuk menyebut panggilannya dengan benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan pagi ini saya ingin memilih lagu, tetapi Yeshua berkata, "Tidak anakku, hari ini aku hanya ingin engkau membawa umatku yang mencari aku untuk mengatakan cintanya, mengungkapkan cintanya kepadaku, Yeshua HaMashiach." Mari kita belajar menyembah. Tidak ada lirik yang pasti, tapi lirik itu adalah lagu yang baru yang keluar dari hati kita. Yeshua, Yeshua, ku cinta Kau. Yeshua, 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 ku cinta Kau, ku rindu Kau, oh Yeshua, ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu, Yeshua, 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 pegang tanganku, peluk aku, Yeshua, ku cinta Kau, Yeshua, Yeshua, ku rindu Kau, Yeshua, ku menantimu, Yeshua, Yeshua.
sucikan ruangan kami, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, bukalah telinga kami, buka selubung kami, Yesua, Yesua. Terima kasih Yesua, kami mencintaimu lebih dan lebih, dan kami bergetar ketika ada pernyataan-pernyataan yang Kau berikan. Begitu dipercepatnya waktu, semua hitungan, semua tafsir, semua apapun menjadi tidak berguna. Yesua, ketika Engkau mengangkat Roh Kudus-Mu, pastikan kami terbawa, Yesua. Ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami. Ampuni hamba-hamba-Mu yang masih belum siap, yang masih berdebat tentang hari, tentang makanan, tentang apapun yang sia-sia. Ampuni, ampuni Yesus, ampuni. Hari-hari ini adalah waktu bagi kami duduk di kaki-Mu, waktu kami untuk bertobat, waktu kami untuk memperoleh perkenanan-Mu, Yesus. Sudah sangat terlambat bukan bagi kami semua, tapi kami percaya seperti penjahat yang di kanan dan kiri-Mu Engkau selamatkan. Yesua, pegang tangan kami Yesua, dan mampukan hamba-Mu ini memberitakan pesan-Mu dengan sangat jelas tanpa tertutupi, tanpa rasa takut, tanpa apapun juga Yesua. Yesua, terima kasih. Aku tahu Kau ada dalam hati setiap jemaat-Mu yang menonton channel ini. Gerakkan mereka semua memberitakan kebenaran yang benar. Bangkitkan mereka, buka tutup selubung mereka, agar mereka mengikuti jalan yang benar, tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang wah di dunia ini. Yesus, kami percaya di dalam nama-Mu. Haleluya, 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 amin. Gak ada tisu. Baik, selamat pagi saudaraku sekalian. Maaf karena saya menangis terlalu ini. Dari semalam saya sudah dibangunkan berulang kali oleh Roh Kudus. Ada sekitar 4-5 kali ya. 3-4 kali lah. Pokoknya itu saya dibangunkan. Tapi karena tubuh saya begitu lelah, jadi saya tidak bisa bangun. Saya bangun, saya hanya nungging, kemudian berdoa di kasur begitu ya, di tempat tidur. Tapi tidur lagi begitu, jadi gak bisa bangun-bangun sampai pukul 5. Biasanya jam 3 saya bisa bangun dan berdoa sampai pukul 5. Pukul 5 saya langsung gak mengajak siapapun karena semua sedang tidur, karena kita kelelahan semuanya. Saya pergi ke rumah doa sendirian, belum ada orang karena semua masih pada tidur. Saya nyanyi dan saya heran, kenapa ya ketika saya menyembah, memang Yesua itu langsung hadir. Saya lihat dia ada di depan saya. Ketika saya menengok ke kanan, dia ada di kanan saya. Ketika saya menengok ke kiri, dia pun ada di kiri saya. Lalu saya ngelihat ke belakang, dia ada di belakang saya. Saya cuman berdiam, kemudian dia menyentuh kepala saya. Dia menyentuh dengan kedua tangannya, bukan hanya satu. Saya tahu, saya menangkap bahwa Yesua sedang ingin membukakan sesuatu kepada saya yang saya tidak mengerti. Tapi harus saya sampaikan, karena saya sudah mengerti tentunya. Masih tidak mengerti waktu di dalam rumah doa, saya menyembah. Kemudian Yesua senyum, gak hanya senyum, terlihat giginya semuanya. Saya melihatnya dengan damai,
tapi juga merinding. Karena saya tahu, biasanya saya hanya bisa melihatnya di depan saya begitu, cukup. Tapi ini tidak. Sampai akhirnya saya ajak nyanyi begitu ya. Saya nyanyi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di suka pun kau ada. Maaf kalau terbalik. Karena Engkau Yesusku, Dia tetap ada di depan saya. Saya bisa melihatnya. Dan saya tahu bahwa yang disampaikannya pasti akan sangat mengejutkan. Saya mencoba menghibur diri saya lagi dan saya nyanyi begitu. Yesus pegang tangan saya. Saya nyanyi lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Saya ganti lagi. Di depan kau ada, di belakang pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Saya berkata, ya Yesua, benar, waktumu sudah dekat kan? Sudah habis. Dan dia mengangguk. Saya bertanya, lalu bagaimana dengan hitungan-hitungan itu yang hamba-hamba Tuhan buat? Dia menggeleng. Saya ingat Yesus membukakan YouTube kemarin. Waktu saya berdoa, saya berkata apa? Yesus, percepatlah waktumu. Karena kalau engkau tidak mempercepatnya, maka tidak akan ada yang tersisa dari kamu. Lalu dia tidak berkata apa-apa, dia mengangguk. Lalu saya bilang, bukakan kepada saya. Apa buktinya, Yesua, yang secara manusia bisa kami mengerti? Ketika saya mau mandi, sudah amin ya dari rumah doa saya pulang, saya bersih-bersih. Lalu saya mau mandi, saya tidak sengaja membuka YouTube. Dan seperti biasa ketika Roh Kudus mau menunjukkan sesuatu, maka dia tunjukkan langsung. Begitu ya. Awalnya saya melihat komen. Memang kemarin saya berkata, kenapa hamba-hamba Tuhan tidak berani menyampaikan nama yang benar? Bukankah mereka tahu, mereka belajar teologi? Nama Yeshua HaMashiach. Nama Yeshua HaMashiach yang benar. Nama Yesus Kristus yang benar di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahkan The Passion of the Christ yang disutradarai oleh Mel Gibson, yang memakai setting kejadian pada saat yang sangat mirip pada saat Yeshua HaMashiach disalibkan. Dia pun memakai nama Yeshua. Bukalah, tontonlah film itu. Karena waktunya sudah habis. Saya tidak tahu bagaimana membangkitkan Anda untuk mengarahkan jemaat memanggil nama yang benar. Karena yang diselamatkan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, umatku harus memanggil namaku yang benar. Saya tidak mau menghakimi, tapi itu yang ditaruh Yeshua. Maka kemarin saya menyebut kalian pengecut, ya. Karena bukan untuk menghina, bukan untuk tidak menghargai. Tapi itu untuk membangkitkan. Bangun. Bangun, sudah gak ada waktu. Bangun. Bangkit hamba-hamba Tuhan, bangkit. Bawalah korban sajian. Bangkitlah, bangkitlah, bangkit.
Bangun, bangun, bangun. Biarkan Roh Kudus memimpin. Bangun. Yeshua HaMasiah itu yang harus keluar dari mulutmu. Engkau tahu apa yang kulihat di channel yang dibukakan Yeshua kepadaku. Rabi dari orang Yahudi, Sanhedrin, kumpulan para tua-tua Yahudi. Salah seorang rabi dari semua yang duduk di sana berkata apa? For every people, Jewish people, dimanapun di seluruh dunia engkau berada, saatnya kembali. Saatnya kembali ke negaramu, karena bait suci siap, sudah siap. Saya pernah jawab di komentar, siapa yang tahu kalau bait suci belum dibangun? Apakah kalian tidak mengenal orang Israel? Sudah dibangun, dari sejak mereka merdeka sudah membangun, dari dalam bawah tanahnya, dan sekarang tinggal di luarnya. Kehadiran Trump sangkakala itu menggenapi, saudaraku. Dibuka semua akses pembangunannya supaya terang-terangan. Dan itu mereka bangun untuk bagian yang atasnya itu dalam bentuk pasal-pasal. Jadi saudaraku, gak sampai 3 hari saja mereka bisa menyelesaikannya. Saya lemes menyampaikan ini, saudara. Kenapa? Karena banyak yang belum siap. Hanya hitungan jari yang siap. Sudah ada pengumuman resmi, saudaraku, resmi. Seluruh umat Israel disuruh pulang. Umat Yahudi disuruh pulang ke negaranya, disuruh pulang. Karena bait suci ini sudah siap. Lembu merahnya pun siap, dan maksimal September 2025 mereka akan mengorbankannya. Dan pada waktu lembu merah ini dikorbankan, artinya bait sucinya sudah lengkap. Bukan dia disembelih dulu baru itu mulai dibangun, bukan. Ya saudaraku, jadi sudah siap semuanya. Oleh sebab itu, siapakah antikris itu? Sudah ada. Setiap para pemimpin yang terlibat di dalam penyiapan bait suci ini, dia adalah bagian mereka. Mesias yang mereka nantikan bukan Yeshua HaMasiah, tetapi Mesias yang mereka nantikan adalah seperti harapan mereka. Nah, yang kita takutkan apa? Yang kita bukan takut ya takut. Takut nggak takut? Ya takut, kita ini manusia kok. Gitu kan ya. Bergetar, paling tidak bergetarlah kita, gemeteran gitu ya. Ketika lihat kenyataannya. Saudaraku, kuatlah. Kuat. Jadi, apa yang perlu kita siapkan? Penguasa keji itu tidak akan muncul terang-terangan kalau masih ada kita, orang-orang yang menopangnya di dalam doa. Tetapi dikatakan dalam Wahyu, pasal 2 ayat 10, kesusahan itu 10 hari. Tapi pasal 2 ini juga dikatakan, damai sejahtera harus diambil dari bumi. Damai sejahtera itu siapa? Damai sejahtera adalah Roh Kudus. Artinya saat ini kita sedang menanti Roh Kudus diangkat. Bukan kedatangan Yeshua HaMasiah, bukan. Karena antikris itu harus muncul dulu, penguasa keji. Ya kan? Baru Yeshua datang untuk menghabisinya. Artinya pengangkatan Roh Kudus itu disertai dengan tubuh yang ada di dalamnya. Dan saya berkata, Yeshua kejadiannya seperti apa sih? Dan saya diberikan perikop dari Yehezkiel 10. Ya, Yehezkiel 10. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Elohim meninggalkan bait suci. Ini yang TB, nanti kita baca yang ELT. Langsung saja ya. Kemuliaan Elohim, Yeshua, meninggalkan bait suci. Ya, Elohim, Yahweh Elohim. Kemuliaan Elohim meninggalkan bait suci. Bait suci siapa, saudaraku? Sudah dijawab?
kita bait suci. Kemuliaan Elohim artinya Roh Elohim. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Meninggalkan bait suci. Siapa bait suci? Kita. Dan aku melihat dan tampaklah pada cakrawala yang ada di atas kepala kerub seperti batu safir, seperti tampilan rupa tahta di atas mereka. Dia berfirman kepada orang yang berpakaian lenan itu dan berkata, masuklah ke antara roda itu, ke bawah kerub. Ingat, masuklah ke antara roda itu, ke bawah kerub. Dan isilah kedua tanganmu dengan bara api dari antara kerub-kerub itu. Disebutkan di sini bara api. Dan tebarkanlah di atas kota itu. Dan dia masuk menurut penglihatanku. Dan kerub-kerub itu sedang berdiri di sisi sebelah kanan bait suci ketika orang itu masuk. Dan awan memenuhi pelataran bagian dalam. Yeshua HaMashiach, saya benar-benar baru membaca ini dan baru juga disingkapkan artinya. Saudaraku, jikalau engkau mau diangkat, maka api kemuliaan Yeshua HaMashiach harus ada di hidupmu, di hatimu. Bangkitkan rohmu, bangunkan imanmu, tinggalkan semua dosa-dosamu. Mulai dari bawah artinya apa? Dari dasar. Bereskan setiap hal dalam hidup kita yang sampai hari ini belum beres. Adakah kebencian di sana? Adakah kekecewaan di sana? Adakah dosa di sana? Segera bereskan. Ya, segera. Adakah engkau belum berbaikan dengan orang tuamu? Datang hari ini. Peluk dia. Minta ampun. Adakah yang masih bermusuhan dengan engkau? Pergilah hari ini. Peluk mereka, jabat tangan mereka, say sorry dengan sepenuh hati. Ya, karena waktunya sudah habis, saudaraku. Dan di sini dikatakan, awan memenuhi pelataran bagian dalam. Bagian dalammu mana? Bagian dalammu adalah di mana roh itu tinggal. Itu harus dipenuhi dengan awan kemuliaannya. Dan kemuliaan Yahweh naik dari atas kerub melintasi ambang pintu bait suci. Dan kemuliaan Yahweh, kerub itu diumpamakan seperti sayap. Naik dari atas kerub, naik sampai di atas bait suci. Ya. Di atas kepala kita, sampai di atas kepala kita dia naik. Jadi biarkan rohmu yang mengalir, yang membakar di hatimu ini sampai naik ke atas kepalamu. Itu makna sederhananya yang diberitahukan Roh Kudus. Saya tidak bisa mengarang. Dan kemuliaan Yahweh naik dari atas kerub, melintasi ambang pintu bait suci. Pintumu mana? Mulutmu ini pintumu. Ya kan? Makanan masuk melalui mulut. Pujian keluar melalui mulut. Kau mengaminkan melalui mulut. Ini pintu kita. Dan bait suci itu dipenuhi dengan awan. Kita harus dipenuhi dengan awan-awannya. Dan pelatarannya menjadi penuh dengan pancaran cahaya kemuliaan Yahweh. Jadi nanti pada waktu Roh Kudus terangkat bersama dengan orang percayanya, kita semua diselubungi awan. Dan awan itu bercahaya, bersinar sebelum diangkat naik. Dan suara dari sayap kerub-kerub itu terdengar sampai pelataran bagian luar. Seperti suara Elohim yang maha kuasa ketika dia berfirman, berarti seperti guru. Dan terjadilah ketika dia memerintahkan orang yang berpakaian lenan itu dengan mengatakan, ambillah api dari antara roda. Dari antara kerub-kerub itu. Maka dia masuk dan berdiri di samping roda itu. Dan satu kerub mengulurkan tangannya dari antara kerub-kerub itu ke dalam api yang ada di antara kerub itu. Dan dia mengangkat dan menaruhnya di tangan orang yang berpakaian lenan itu. Dan dia menerima lalu pergi keluar.
Siapa orang yang berpakaian lenan itu, saudaraku? Dia adalah utusannya. Ngerti ya, saudaraku? Dan utusannya ini adalah para hamba-hamba Tuhan yang sudah menyebut nama yang benar, yang hidupnya sudah dikuduskan, dimurnikan. Engkau membawa mereka. Mengerti ya? Dikatakan, dan dia menerima lalu pergi keluar. Setelah di luar ngapain? Dan tampaklah pada kerup-kerup itu suatu bentuk lengan manusia di bawah sayap-sayap mereka. Dan aku melihat, dan tampaklah ada 4 roda di samping kerup-kerup itu. Masing-masing 1 roda di samping 1 kerup. Dan rupa roda-roda itu seperti kilau batu pirus. Dan tampilan-tampilan mereka adalah 1 rupa bagi keempatnya. Seakan-akan 1 roda ada di tengah-tengah 1 roda. Ketika mereka berjalan pada keempat sisinya. Mereka tidak berbalik ketika mereka berjalan. Sebab ke tempat yang sang kepala 7 mereka berjalan mengikutinya. Mereka tidak berbalik ketika mereka berjalan. Saudaraku, kenapa mereka tidak berbalik ketika berjalan? Ingat nubuatan demi nubuatan, dan ingat yang diperintahkan kepada istri Lot, kepada Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang, jangan. Artinya saat ini adalah waktunya fokus menghadap Yeshua HaMasyiah. Bangkitkan imanmu, siapkan dirimu, bereskan yang lalu-lalu, ya, minta ampun, bereskan semuanya, adakan perdamaian. Lalu masuk ke dalam baitnya, masuk ke dalam hadiratnya. Fokus, saudaraku. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang remeh-remeh. Tidak ada lagi mempersoalkan makanan. Tidak ada lagi mempersoalkan sabat. Tidak ada lagi mempersoalkan apapun. Karena setiap hari saat ini adalah kudus baginya. Dan setiap hari kita harus datang dan menyembah Dia. Sambil kita mengerjakan bagian kita yang di dunia. Perbanyak waktumu, habiskan waktumu di kakinya. Itu maksudnya. Dan para imam yang telah dipilih ini, saya percaya di dunia ini gak hanya saya yang dapat. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang benar-benar dipilih. Dan mereka memang sedang disembunyikan untuk menguatkan. Bagian saya adalah yang dikorbankan. Makanya sebelum saya maju bergetar hebat saya dan ketakutan. Dan kalian yang masih ada di tempat persembunyian, saya katakan tetaplah. Raih umat-umat pilihannya. Bawa mereka di dalam kekudusan, dalam kelayakan. Mari saudaraku, aku tahu engkau menangkapku dan aku tahu engkau mendengarkanku. Dimanapun kita berada di seluruh pelosok negeri dan seluruh pelosok dunia, kita bergandengan tangan, satu di dalam roh. Dari keempat penjuru engkau ada. Mari kita bawa umat yang tersisa, yang sudah dimurnikan, yang sudah dilayakkan, sebagai persembahan sajian yang kudus baginya. Itu bukan kata suara hati saya. Itu kata Roh Kudus. Jadi sebelum Anda menghakimi, saya sudah beritahu Anda. Dan seluruh tubuh mereka, yakni punggung, tangan, sayap, dan roda-roda, penuh dengan mata sekelilingnya. Bahkan keempat-empatnya itu masing-masing ada rodanya. Mengenai roda-roda itu ada orang mengatakan tentang mereka di telingaku. Oh, roda. Dan 4 wajah ada pada masing-masing. Wajah pertama adalah wajah keruk, dan wajah kedua adalah wajah manusia. Dan wajah yang ketiga adalah wajah singa, dan yang keempat adalah wajah Raja Wali. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Wahyu kemarin. Dan kerup-kerup itu ditinggikan. Inilah makhluk hidup yang pernah aku lihat di tepi sungai Kebar. Dan ketika kerup-kerup itu pergi, roda-roda itu pergi dari sisi mereka. Dan ketika kerup-kerup itu mengepakkan sayapnya untuk membumbung dari tanah, roda-roda itu tidak berputar, bahkan mereka ada di sisinya. Bisa membayangkan? Ketika mereka berdiri, mereka juga tetap berdiri. Dan ketika mereka membumbung, mereka juga diangkat bersamanya. Sebab roh dari makhluk hidup itu ada di dalamnya. Roh dari makhluk hidup itu. Jadi para manusia yang dipilih.
Dan kemuliaan Yahweh pergi dari ambang pintu bait suci dan berdiri di atas kerup-kerup itu. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan mereka terangkat dari tanah di depan mataku. Ketika mereka keluar, roda-roda pun ada di sisi mereka. Dan dia berhenti di pintu gerbang bait Yahweh di sebelah timur. Ingat saudaraku, di sebelah timur. Dan kemuliaan Elohim Israel ada di atas mereka dari sebelah atas. Jelas ya saudaraku. Inilah makhluk hidup yang pernah aku lihat ada di bawah Elohim Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengetahui bahwa mereka adalah kerup. 4 wajah ada pada masing-masing dan 4 sayap ada pada masing-masing. Dan rupa lengan manusia ada di bawah sayap-sayapnya. Dan rupa wajah-wajah mereka. Mereka adalah wajah-wajah manusia yang pernah aku lihat di tepi sungai Kebar. Tampilan-tampilan mereka bahkan bersama mereka masing-masing berjalan lurus ke depan. Baik, mari umat pilihannya, umat-umat yang terpilih, dan kalian semuanya yang digerakkan hatimu, yang kau gemetar mendengar ini. Yuk masuk dalam hadiratnya, lebih dan lebih lagi, agar kita memperoleh perkenanannya, agar kita bisa mengalami seperti yang Yehezkiel 10 ini tuliskan. Itu maknanya. Saya yakin tafsiran dari manapun yang menafsirkan Yehezkiel 10 ini tidak pernah seperti yang saya katakan hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang baru saja mengatakan, saya saja tidak terpikir di otak. Ya, jadi mari kita bawa persembahan yang terbaik baginya. Bukan uang, bukan harta, enggak laku. Ya, tapi hatimu, hidupmu. Yuk kita tutup dengan menyanyikan pujian. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu. Kami undang pemusik diri. Hanyalah bagimu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Mari saudaraku semua angkat tanganmu menyembah Yeshua Masiah. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Tuhan Yeshua Masiah, ini kami Yeshua, kami datang kepadamu dengan segala yang terbaik dari hati kami. Kami mau bertobat, kami mau dijamah, kami tahu kami tidak layak, kami tahu Bapa kami tidak layak, kami masih berdosa, kami masih belum lepas dengan ikatan-ikatan dunia ini. Tapi kami mau bawa yang terbaik bagimu. Ampuni kami, sucikan kami Yesus. Hanyalah bagi kemuliaan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik
hanyalah bagi kemuliaan. Angkat lagi ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. hanyalah bagi, Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Engkau yang mau dibawa sebagai korban sajian bagi Yesus Masia. Angkat tanganmu, angkat pujian ini. Yesus, hambamu ini berdoa, Yesus, bagi anak-anakmu yang melihat saya, yang mengibadinya dan yang bersungguh-sungguh, yang mengangkat tangannya, yang menyerahkan hatinya. Yesus, Engkau lihat mereka satu persatu. Kami meteraikan mereka di dalam nama-Mu. Yesus, anak-anakmu ini boleh mengambil bagian dalam pengangkatan Roh Kudus yang pertama. Yesus, tolong. Yesus, kami bawa mereka sebagai korban sajian bagimu, Yesus. Lihatlah, utusan Raja sudah datang. Raja kemuliaan. Sang Raja telah masuk ke dalam baitnya. Siapakah yang tahan pada saat dia masuk? Siapakah yang tahan pada saat kedatangannya? Yeshua, murnikan, sucikan. Sucikan sempurna. Yeshua. Lihatlah, Dia sudah datang, utusan Raja. Lihatlah, Raja telah masuk dalam baitnya. Siapa dapat bertahan saat kedatangannya? Murnikan, sucikan para Lewi yang membawa korban sajian dalam kebenaran kepada Yeshua Masia. Murnikan, sucikan para Lewi yang membawa korban sajian dalam kebenaran kepada Yeshua Masia. Yeshua, bukakan seluruh, bangkitkan para imam, bangkitkan para Lewi, agar mereka boleh disadarkan, agar mereka boleh dibangunkan. Waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Bahkan ketika mereka mengagendakan September 2025, itu pasti akan dipercepat lagi. Karena tidak mungkin yang mereka bukakan seperti yang mereka bukakan yang terjadi. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin lebih lama, tetapi pasti sangat cepat. Karena setiap meterai telah Engkau bukakan, rahasia kitab Wahyu telah Engkau singkapkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa umat-Mu sebagai korban sajian bagimu. Tolong kami menguduskan hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Kasih karunia-Mu menyertai seluruh jemaat.
kasih karuniamu menyertai kami semuanya. Kasih karuniamu melayakkan kami sampai pada masa diangkatnya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu dengan live nanti sore. Kami akan adakan khusus untuk pujian penyembahan. Haleluya.